warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Sekarang saya dan teman-teman akan menjelajah tentang pernafasan manusia. Pernafasan atau respirasi adalah proses pertukaran gas di dalam tubuh makhluk hidup. Respirasi ini dibagi menjadi 3. Bernafas, respirasi internal, dan respirasi eksternal. Kira-kira organ apa saja ya yang terlibat? Pertama, udara masuk melalui hidung dan disaring menggunakan bulu-bulu halus yang bernama silia. Lalu masuk ke faring, lalu masuk ke laring. Di laring ada sebuah katup yang bernama epiglotis. Katup ini berfungsi untuk menutup saluran pernafasan saat ada makanan yang masuk. Lalu ada trakea. Trakea ini terbuat dari tulang rawan yang berbentuk seperti cincin dan lendir. Ternyata di trakea juga ada silia loh. Tugasnya sama untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Teman-teman, sekarang giliran teman saya ya yang bercerita. Bronkus adalah bagian yang paling dasar dari trakea. Trakea terbagi menjadi 2 yang disebut dengan bronkus. Struktur dari bronkus hampir sama dengan trakea tetapi lebih sempit dan bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos. Lalu ada bronkiolus dan paru-paru dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung udara yang jumlahnya lebih dari 300 juta buah. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan pada manusia dan sekaligus melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya tentang materi pernafasan sebelumnya. Dan selamat menyaksikan. Jadi, mekanisme pernafasan manusia terjadi ketika kita sedang bernafas, yaitu ada 2 mekanisme pernafasan manusia yang terjadi ketika kita bernafas, yaitu ketika kita menghirup udara dan ketika kita menghembuskan udara. Ada 2 kata lain dari menghirup dan menghembuskan udara. Menghirup udara disebut juga dengan inspirasi dan menghembuskan udara disebut juga dengan ekspirasi. Pada saat proses terjadi kerjasama antara organ-organ tubuh manusia. Di antaranya ada tulang rusuk, otot dada, otot perut, dan diafragma. Kita bisa lihat di belakang ketika kita melakukan inspirasi, ada kontraksi antara tulang dada dan diafragma atau tulang rusuk dan diafragma dan terjadilah paru-paru mengembang dan rongga dada membesar dan udara masuk melalui paru-paru. Pada saat kita melakukan ekspirasi, otot dada dan diafragma berelaksasi dan terjadi paru-paru kembali normal, rongga dada kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Asma adalah kelainan pada pernapasan manusia yang disebabkan karena reaksi alergi atau alergen. Biasanya dikarenakan karena asap rokok atau bulu-bulu hewan peliharaanmu. Jika alergen ini masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan menghasilkan senyawa kimia yang bernama prostaglandin dan histamin. Senyawa inilah yang menyebabkan pipa-pipa pernapasan menjadi tersumbat sehingga penderita merasakan batuk, sesak, dan bahkan nafas berbunyi. Maka dari itu, penderita asma harus berhati-hati dan memperhatikan lingkungannya, juga menjauhi penyebab alerginya. Influenza adalah infeksi virus yang menyertai hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyakit pneumonia adalah infeksi pada bronkus dan alveolus. Dan penyakit ini juga disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit-parasit lainnya. Tapi pada umumnya penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Streptococcus pneumoniae dan memiliki gejala seperti batuk, demam, sesak napas, dan lain-lain, dan memiliki cairan di alveolus dan paru-parunya, dan cairan tersebut adalah kental dan berwarna kuning.